pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang Q&A ya. Q&A ya, tapi frekuensi ask question yang sering ditanyakan pada saat nanti FKP, pelaksanaan FKP maupun persiapannya. Ini tim pusat sudah merangkum ya beberapa hal-hal yang mungkin nanti akan menjadi pertanyaan pada saat pelaksanaan FKP. Ini kita mulai dari yang pertama ya. Bagaimana jika kepala desa atau lurah tidak bersedia menjadi fasilitator? Fasilitator dapat digantikan oleh aparat desa atau kelurahan yang paling memahami kehidupan masyarakat di wilayahnya. Kemudian, kalau yang kedua yaitu bagaimana jika ketua SLS tidak bersedia mengikuti kegiatan FKP. Lakukan pendekatan personal. Jika ketua SLS tetap tidak bersedia mengikuti kegiatan FKP, maka dapat diwakilkan oleh seseorang yang dianggap memahami kondisi masyarakat di wilayah SLS tersebut. Jika tidak ada perwakilan SLS yang hadir, maka dianggap menyetujui hasil dari pengelompokan oleh BPS. Ya, ini seharusnya di poin 1 dan 2 ini pada saat rakor fasilitator kita sudah berkoordinasi ya ke pihak desa, baik dia yang menjadi fasilitator ataupun nanti para pesertanya yaitu para ketua SLS. Dimohon untuk kesediaan aparat desa ya, baik kepala desanya atau ketua SLS-nya itu bisa hadir dalam FKP. Jadi pada saat rakor nanti itu sudah diinformasikan ya. Kemudian penyusunan jadwal juga kalau bisa di rakor itu sudah ada. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan apabila ketua SLS merasa kebingungan dalam memberikan alasan pemindahan kelompok kesejahteraan. Nah, di sini adalah di sini tugasnya asisten fasilitator. Jadi asisten fasilitator dapat memberikan penjelasan bahwa setiap pemindahan kelompok kesejahteraan harus dipertanggungjawabkan oleh BPS. Bentuk pertanggungjawaban tersebut harus tercatat dalam alasan yang tercantum dalam daftar Reksosek 22 FKP. Tanpa alasan tersebut, maka pemindahan kelompok kesejahteraan tidak dapat dilakukan. Asisten fasilitator dapat memberi petunjuk atau contoh terkait kondisi perumahan, pekerjaan, kemudian kepemilikan aset, dan kondisi lainnya yang mudah dipahami oleh ketua SLS. Nah, ini kan bisa ya, kemarin kita sudah coba web entry-nya, di situ ada data view, jadi nanti ketika ketua SLS bingung, mungkin data view itu bisa menjadi alat bantu ya. Apakah perlu pemindahan kelompok kesejahteraan atau bisa tetap di situ kelompoknya. Kemudian yang keempat, kasus kepala keluarga yang pada saat pendataan awal Reksosek dicatat terpisah dengan pasangan atau anggota keluarga lainnya karena tidak tinggal bersama. Apakah akan dilakukan verifikasi kesejahteraan keluarga secara terpisah? Ia tetap dilakukan verifikasi kesejahteraan secara terpisah. Namun kemarin informasi dari Intama, salah satu keluarganya yang terpisah itu nanti di kolom 6 atau 7, mungkin nanti ada ralat ya, 6 atau 7 itu sudah di checklist. Itu artinya ketua SLS atau peserta FKP-nya itu tidak perlu melakukan verifikasi untuk anggota keluarga yang terpisah tersebut. Kemudian yang kelima, apakah boleh meminta salinan dokumen FKP? Kemarin Mbak Evi ya kayaknya nanya ini ya. Dokumen Reksosek FKP dan berita acara merupakan dokumen rahasia. Tidak diperkenankan melakukan penggadaan maupun foto, dokumentasi, atau meminjam dokumen di luar forum FKP. Kemudian yang keenam, bagaimana cara menjaga kualitas fasilitator karena sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan FKP. Asisten fasilitator melakukan rapat koordinasi dengan fasilitator sebaik mungkin
Kemarin ya kita sudah jelaskan tahapan-tahapan pada saat rapat koordinasi. Jadi sudah dijelaskan tujuan FKP itu apa, latar belakangnya, kemudian kegiatannya nanti apa pada saat FKP. Pastikan seluruh pertanyaan dari fasilitator sudah terjawab dalam rapat tersebut. Selanjutnya, lakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif hingga FKP selesai dilaksanakan. Jadi sebelum pada saat H-1 juga kita tetap komunikasi ya ke aparat desanya atau aparat kelurahannya terkait dengan pelaksanaan FKP. Apakah nanti si fasilitatornya yang memang sudah ditunjuk itu bisa hadir atau tidak. Kemudian yang ketujuh, bagaimana menjaga keamanan dari data FKP dan keamanan data hasil FKP. Data hasil FKP diupayakan dipegang oleh organik BPS ya, dan sebisa mungkin diserahkan ke kantor BPS Kabupaten Kota ketika jeda FKP. Kemudian BPS Kabupaten Kota harus melakukan receiving batching dan menyiapkan tempat penyimpanan dokumen yang memadai. Kemudian yang ke-8, jika satu desa terdiri dari 12 SLS, bagaimana dengan pelaksanaan FKP-nya? FKP di desa dengan jumlah SLS lebih dari 12 akan dilakukan beberapa FKP. FKP dibuka oleh Kades sebagai fasilitator. Contohnya, desa A terdiri dari 13 SLS, maka di desa tersebut akan ada 2 FKP. Bisa dibagi menjadi FKP pertama itu 6 peserta, dan FKP kedua itu 7 peserta. Kemudian ini contoh lain, desa B terdiri dari 27 SLS, maka di desa tersebut bisa ada 3 kali FKP masing-masing, misalnya 9 peserta ketua SLS. Nah, untuk hal ini, kalau misalkan di luar dari ini, kayak kemarin di Mbak Arum ya nanya, misalkan dia sekaligus dalam satu hari, kalau misalkan ada hal-hal yang memang di luar SOP, itu mohon dilaporkan ke provinsi ya. Misalnya kalau di Waikanan itu setahu saya dia lebih dari 13 SLS dalam satu FKP. Itu dia ada alasannya karena akan dilakukan pemilihan kepala kampung. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau memang tidak sesuai SOP, mohon dilaporkan ke BPS provinsi. Kemudian yang ke-9, bagaimana jika ketua SLS atau yang mewakili tidak hadir dalam pelaksanaan FKP? Kemudian ini jawabannya, jika ketua SLS atau yang mewakili tidak hadir dalam pelaksanaan FKP, maka ya. Yang terkait poin 7 itu, kalau seandainya itu bagaimana ini menjaga kerahasiaannya itu ya? Karena kan kita kan tugas apa namanya aspas ini kan juga dari mitra kebanyakan kan gitu loh. Nah seandainya ada yang bocor atau itu informasi itu bagaimana cara menjaganya gitu? Karena kan tadi kan bilangnya di jeda-jeda saja gitu, tapi takutnya ketika dokumen itu nggak nyampe di kantor masih ada jeda itu takutnya bocor keluar gitu. Kita kan ada mekanisme nggak untuk menjaga atau klausul yang dituangkan dalam kontrak bahwasanya itu tidak boleh bocor keluar. Itu Mbak, terima kasih. Kontrak ya, kontrak saya juga belum ada sih, atau sudah ada yang pegang kontrak yang ketua tim Reksosek dari kabupaten lain. Kalau kontrak saya kebetulan belum baca ya Pak, terutama untuk yang ini ya, mitra kan bisa jadi dalam satu tim itu semuanya mitra gitu ya Pak ya. Tidak ada aspas organiknya. Kalau ada aspas organiknya kan itu bisa dipegang oleh aspas yang berasal dari BPS. Bagaimana kalau misalkan keduanya itu atau tiga-tiganya, baik dia aspas maupun administratornya itu semuanya dari
mitra gitu ya, bukan organik BPS. Nah, kalau di kebetulan saya belum pegang kontraknya, atau ada teman-teman lain yang sudah pegang kontrak dari petugas nanti, aspas atau administrator, mungkin nanti ditekankan saja pada saat pelatihan nanti ya, pelatihan petugas FKP ini, bahwa ini memang dokumen rahasia dan tidak boleh keluar kemana-mana gitu. Nanti mungkin bahasa kita agak menakuti mereka lah ya. Kalau misalkan terjadi kebocoran data, nanti akan ada sanksinya. Tapi itu harusnya memang ada di klausal kontrak ya. Nanti akan kita ini lagi ya, telah lagi bagaimana kalau misalnya di kontrak itu ada pernyataan seperti itu. Gitu ya Pak. Kita cek dulu kontraknya. Karena saya juga belum lihat kontraknya sih Pak. Ada yang lain? Pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita lanjut yang ini tadi ya. Saya ulang yang ke-9, bagaimana jika ketua SLS atau yang mewakili tidak hadir dalam pelaksanaan FKP? Jika ketua SLS atau yang mewakili tidak hadir dalam pelaksanaan FKP, maka ditulis di blok catatan berita acara FKP dan diberi alasan tidak bisa hadir. Ketua SLS yang tidak bisa hadir dianggap menyetujui daftar reksosek FKP yang telah dicetak. Jadi tidak ada FKP susulan atau nanti dokumennya kita berikan ke ketua SLS-nya terus dia diminta untuk mengisikan di rumahnya, tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan memang tidak hadir itu dianggap menyetujui. Kemudian untuk aparat desa dan peserta FKP yang tidak bisa melaksanakan FKP di pagi hari, bagaimana solusinya? Waktu pelaksanaan FKP disepakati oleh Kades dan calon peserta FKP atau yang mewakili. Namun tetap harus mempertimbangkan terkait konsumsi yang hanya tersedia snack. Jadi boleh ya. Kemarin juga sudah saya ceritakan bahwa di daerah Jawa itu ada yang melaksanakan FKP-nya di malam hari. Ya, jadi nanti sesuai kesepakatan saja antara kita ya, petugas FKP dengan Kades atau peserta lainnya. Yang ke-11 ini, apakah jika ketua SLS berhalangan dalam FKP bisa digantikan oleh tokoh masyarakat atau adat atau agama? Jika ketua SLS tidak bisa hadir, bisa digantikan oleh tokoh masyarakat adat agama yang berdomisili dalam SLS tersebut dan mengetahui secara jelas penduduk dalam SLS tersebut. Penggantian peserta diupayakan atas rekomendasi ketua SLS yang berhalangan. Kemudian yang ke-12, apakah daftar reksosek FKP sudah dibuat dalam bentuk sub SLS seperti dalam pendataan awal? Daftar reksosek FKP dibuat berdasarkan SLS atau sub SLS yang sudah ada di master pendataan awal reksosek dan non SLS yang bermuatan. Jadi semuanya itu adalah hasil dari pendataan awal kita di tahun lalu ya. Misalnya tahun lalu memang ada sub SLS, maka nanti daftar yang muncul akan ada sub SLS-nya juga. Des, boleh ikutan nanya nggak, Des? Ya. Yang ini apa namanya, yang terkait dengan penggantian rekomendasi ketua SLS itu harus ada hitam di atas putih atau enggak? Nggak ada kalau itu. Ya, Nggak harus sesuai ya. kesepakatan aja. Jadi nanti yang terpenting adalah ketika ada penggantian, mungkin kepala desanya sudah tahu ya, sudah tahu dan ketua SLS-nya sudah laporan ke ketua SLS-nya bahwa saya tidak bisa ikut gitu. Jadi nanti ketua kadesnya sebagai fasilitator juga sudah tahu, oh ini Bapak ini menggantikan Pak ini. Gitu. Kalau hitam di atas putihnya kayaknya sih belum ada sih. Belum ada petunjuknya seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi mana tadi? Oh ini yang ke-13 ya. Bagaimana jika ketua atau pengurus SLS tidak bisa membaca tulisan yang terlalu kecil atau menulis dengan jelas? Bisa saja kan ketua RT-nya itu sudah sepuh ya, kemudian sudah, ini kan tulisannya nggak terlalu besar ya untuk di daftar, kemudian dia pakai
ininya Comic Sans ya. Tulisannya juga ya terbaca sih, cuman kadang ada yang nggak jelas kalau misalkan matanya sudah awas ya. Nah, kemudian ini solusinya seperti apa? Ketua SLS bisa meminta bantuan peserta atau tokoh lainnya yang diundang dalam FKP. Selain itu, asisten fasilitator pun harus melakukan pendampingan terhadap ketua SLS. Kemarin kita sudah melihat video ya, uji coba FKP itu, jadi nanti Asfas itu aktif keliling ke masing-masing ketua SLS atau peserta FKP ya, melihat apakah sudah bisa mengisinya, kemudian ada kesulitan apa, itu nanti tugasnya Asfas dan juga fasilitator ya, fasilitator juga bisa membantu. Ya, ini bisa dibantu oleh Asfas. Banyak ya ketua RT yang sudah sepuh ya, jadi mungkin ada kesulitan nanti ketika membaca daftar FKP. Kemudian yang ke-14, bagaimana cara menjaga keamanan data Reksosek? Ini tadi hubungannya dengan yang di atas juga ya. Daftar Reksosek FKP dibagikan kepada Asfas oleh BPS Kabupaten Kota menjelang pelaksanaan FKP. Peserta tidak diperkenankan menyalin atau mendokumentasikan daftar Reksosek FKP tersebut. Daftar Reksosek FKP diupayakan dipegang oleh organik BPS dan sebisa mungkin diserahkan ke kantor BPS ketika jeda FKP. Nah, ini yang ke-15, ini tentang entrian ya. Bagaimana jika petugas FKP salah entry hasil FKP-nya? Ada rule validasi terkait perubahan kelompok kesejahteraan keluarga dan alasan perubahan kelompok kesejahteraan keluarga. Nanti mungkin web entry-nya akan dimutakhirkan ya, disempurnakan. Nanti kita lihat, karena kemarin kan masih uji coba, masih ada yang kurang-kurang ya dari web entry-nya. Kemudian yang ke-16, apa yang dilakukan jika pengisian dokumen FKP tidak selesai dalam satu kali FKP? Misalnya, ketua atau pengawas SLS itu datang terlambat. Ketua atau pengurus ini harusnya. Ketua atau pengurus SLS lambat dalam pengisian. Kemudian diskusinya terlalu lama. Tidak ada kesepakatan. Iya, Pak? Kalau yang tadi yang 15 itu kalau misal terjadi kesalahan saat FKP kan, saat rapat dengan peserta kan ya, ketua SLS, terus kan proses entry-nya kan setelah itu kan peserta pulang gitu. Nah, tapi Iya, Pak. baru ditemukan saat entry gitu. Itu gimana, Mbak? Mungkin solusinya kita minta kontak ininya ya, handphone dari masing-masing ketua atau pengurus SLS-nya ya Pak, supaya nanti Kontak kalau itu dilakukan di awal berarti ya. Jadi setiap FKP bukan, harus kenapa Pak? Gimana? jadi setiap FKP harus minta kontak SLS-nya, Pak RT-nya atau gimana? Enggak, maksudnya ketika FKP kan mungkin belum ditemukan kesalahan itu, tapi Iya, ternyata setelah mengentri baru ditemukan kesalahan gitu. iya, Apakah sementara peserta sudah pada pulang, nggak punya iya, kontaknya juga gitu. iya. Ya, jadi mungkin mitigasi kita ya Pak. Jadi kita mintakan nomor kontak mereka Pak. Ya, karena kan nanti kita kesulitan ya kalau misalkan apalagi kalau misalkan kita hanya punya nomor kadisnya, mungkin kadisnya juga belum tentu tahu semua ya isian tentang warganya. Jadi mungkin mitigasi kita yaitu kita tanyakan juga kontaknya atau nomor handphone masing-masing dari peserta tadi, Pak. Meskipun kita pengennya sih nggak ada kesalahan ya Pak pada saat FKP dan entry itu sudah sesuai, tapi untuk mitigasinya mungkin itu ya Pak salah satunya. Kita bisa meminta nomor handphone masing-masing dari peserta FKP. Atau teman-teman lain ada solusi lain mungkin terkait kalau misalnya nanti pada saat entry ternyata masih ada kesalahan nih. Gimana Bapak Ibu? Ada pendapat lain mungkin? Asis atau Mbak Nani ini, Mbak Arum? Ngantuk, Des. Ngantuk.
Kalau saya sih kan kita Ah. pada saat entry FKP itu masih di tempat ya. Mungkin kalau kemungkinan kebanyakan itu kan makainya balai desa. Kemungkinan ya, kemungkinan Ya. banyak itu pakai balai desa. Kemudian kan pada saat kita entry di situ kan masih ada aparat-aparat desa. Ya kan? Di desa itulah. Biasanya di desa itu kan ada kawal pemerintahan dan segala macam. Biasanya mereka itu akan punya nomor-nomor si RT, pasti punya. Karena saya tahu pasti ada forum-forum itu kan untuk Pak Kadis biasanya nge-share ada surat undangan untuk si RT, biasanya kan ada tempatnya mereka tuh biasanya nge-share pakai WA. Nah, mungkin dari situ kita bisa minta ke aparat desa yang ada di tempat untuk minta tolong, Pak, ini ada permasalahan di RT ini, bisa nggak saya minta nomornya, saya bisa hubungin nggak? Kalau memang kita pada saat daftar hadir atau belum sempat kita minta kontak kontak dari masing-masing ketua SLS tadi. Ya. Tuh. Mungkin solusi dari Mbak Nani ya. Ada yang lain mungkin? Bang Yasir, siapa Mas Ari ini? Oh, Bang Yopi nih yang dulu pernah ikut FKP 2015 kan ya. Kalau saya nanya Johan, dianya belum ngerti nih. Dulu masih di mana tadi. Waktu 2015 kan kita juga pernah FKP ya. Ini mungkin Des, pada saat ngisi daftar hadir itu udah ini dibuatin kolom untuk kontak personnya ya, nomor teleponnya. Kalau daftar hadir kita default yang dari pusat ya. Cuman mungkin ada nanti kita sisipkan gitu ya kertas lain gitu untuk kontak personnya berapa nomor handphonenya gitu ya. Ada yang lain? Iya, kalau ngelihat daftar hadir itu memang kan nggak ada nomor kontaknya, Iya. nggak ada di situ karena semua berkas-berkas yang dari pusat itu kalau kita harus ikutin pusat loh, kayak daftar hadir, terus berita acara itu kan ada semua yang Desli share kemarin lah ya Des ya. Ya. Sampai surat menyurat juga di situ kan sudah ada itu. Kalau ngelihat itu ya kalau mau menyiapin ya berarti kita harus bikin ini sendiri di administrasi itu daftar hadir kedua lah istilahnya untuk tambahan nomor teleponnya. Ya. Jadi mungkin nanti disisipkan kertas lain ya untuk meminta nomor handphone masing-masing peserta FKP-nya. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada, terima kasih ya saran-saran dari teman-teman yang lain juga. Kita lanjut ke mana nih yang ini ya? 16 tadi udah belum ya? Oh ini. Jawabannya ya, kalau misalkan tidak selesai seperti apa? Perlu membuat strategi diskusi agar tidak melebar dan terlalu lama di satu SLS. Meskipun demikian, jika ada pertanyaan dari peserta FKP, fasilitator dan asisten fasilitator harus tetap menjawab dengan sebaik-baiknya. Disiapkan 2 orang asisten fasilitator yang akan membantu peserta FKP dalam memeriksa dokumen FKP. Jadi, supaya nggak lama, kan mungkin ya ada beberapa pengelompokan baru ya di daerah situ untuk warganya. Nah, kemarin itu dijelaskan bahwa diutamakan pembahasannya itu yang memang penggantiannya itu ekstrim, misalnya dari tidak miskin menjadi sangat miskin gitu ya, atau 2 tingkatnya di bawahnya. Jadi selama proses pengisian juga nanti asisten fasilitatornya keliling. Pada saat keliling itu kan mungkin sudah ada proses tanya jawab ya antara peserta dan asfas gitu. Jadi nanti ketika dibuka diskusi itu tidak terlalu lama lagi. Kemudian yang ke-17, kapan dokumen hasil FKP diserahkan ke BPS Kabupaten Kota? Apakah menunggu seluruh FKP selesai dilaksanakan? Asfas menyerahkan dokumen FKP yang sudah selesai ke kantor BPS Kabupaten Kota pada saat jeda FKP, tanpa menunggu kegiatan FKP di satu kecamatan selesai. Kemudian Asfas diperkenankan melakukan pengiriman dokumen secara berkala paling lambat 1 minggu sekali. Ini dilakukan jika hanya mengalami kesulitan transportasi atau kendala geografis. Kemudian yang ke-18, bagaimana perlakuan terhadap ketua SLS yang hadir
namun tidak mau menandatangani berita acara FKP. Mungkin ya kemarin itu dia nggak merasa saya nggak setuju nih sama hasil diskusi kita gitu kan. Jadi saya nggak mau tanda tangan berita acara FKP. Nah, ketua SLS tersebut diberikan penjelasan lebih detail dengan menunjukkan hasil pendataan awal Reksosek ya yang pakai data view kemarin. Kemudian ASFAS dapat menunjuk atau membuka data dukung kepada ketua SLS tersebut untuk memperkuat kondisi daftar. Penandatanganan dokumen FKP menunjukkan keterlibatan masyarakat pada FKP. Jika ada peserta FKP yang tidak bersedia menandatangani dokumennya, maka diminta tanda tangan kepada level di atasnya. Bisa kades, lurah, atau malah camatnya itu boleh ya. Kalau misalkan ada yang kekeh nih, saya nggak setuju nih dengan hasilnya ini, dan dia tidak mau tanda tangan. Kalau misalkan memang tidak bersedia menandatanganinya, maka diminta tanda tangan kepada level di atasnya. Karena kan ini sudah hasil diskusi forum ya, dan karena sudah bukan keputusan sendiri, keputusan forum ya, antar peserta, maka tetap harus ada tanda tangan di berita acaranya. Kemudian yang ke-19, bagaimana memastikan petugas FKP melakukan entry hasil FKP di hari yang sama. Pengecekan progres hasil entry FKP secara harian nanti akan ada, kemarin infonya akan ada monitoring ya, dashboard monitoring. Jadi ketika data itu dikirim, sudah dikirim itu nanti akan muncul di dashboard monitoring. Nanti akan terlihat sudah berapa FKP yang dilakukan, kemudian jumlah-jumlah keluarganya, menurut pengompokan kesejahteraannya itu seperti apa. Cuman mungkin belum tahu ya websitenya apa untuk monitoring, nanti kita tunggu saja dari pusat. Kemudian yang ke-20, pada kolom 9, keterangan perubahan kelompok kesejahteraan dalam SLS jika tidak terbaca, bagaimana asisten fasilitator menginput ke dalam aplikasi pengolahan hasil FKP. Ini kan di kolom 9 agak sedikit kecil ya, kolomnya kecil lah. Kalau misalkan tulisannya itu yang gede-gede, kadang nggak terbaca dia map, atau malah dia karena mau ngepasin kotaknya jadi kecil-kecil itu tidak terbaca. Nah, solusinya yaitu saat melakukan penjelasan tata cara pengisian, asisten fasilitator menegaskan pentingnya alasan pada kolom 9 ini agar terbaca. Ya, karena nanti ya tadi ya pertanyaan Pak Rudi gimana? Ternyata ini nggak kebaca nih kolom 9. Kita harus kontak lagi ke pengurus SLS-nya gitu ya. Jadi sebisa mungkin di awal sudah dijelaskan bahwa minta tolong untuk isian ini dituliskan sejelas-jelasnya supaya nanti pada saat pengentrian itu tidak kesulitan dalam membaca alasan di kolom 9. Kemudian, asisten fasilitator harus melakukan pengecekan isian dokumen hasil pemeriksaan FKP sebelum dokumen ditandatangani seluruh peserta. Sehingga jika ada tulisan yang tidak terbaca dapat diperbaiki. Jadi sebelum dikumpulkan nih, nanti kemudian ditandatangani, baik pada saat penandatanganan berita acara ataupun penandatanganan dokumen, itu ASFAS juga sudah memeriksa isian dari daftar FKP-nya. Lanjut lagi ke 21, ketua SLS yang mengikuti FKP hanya 1 orang atau boleh dibantu dengan dasawisma. Dasawisma, dawis ya. Kalau bahasa di kita apa itu? Ini dawis ini kayaknya bahasa Jakarta sana ya, dawis. Apabila boleh, bagaimana administrasinya? Sesuai SOP, kemarin juga Mbak Evi nanya ini ya, sesuai SOP, 1 SLS diwakili oleh 1 orang. Jika diperlukan kehadiran tokoh lainnya, itu kan ada 3 slot yang kemarin ya, perempuan kader dari perempuan, atau tokoh agama, atau tokoh masyarakat. Itu diberikan 3 slot tambahan. Apabila di luar tokoh tersebut ada tokoh lain yang ingin membantu, itu diperbolehkan. Misalnya
untuk membantu ketua RT-nya. Misalnya ketua RT-nya itu sudah sepuh, sudah sulit ya, itu boleh mendatangkan boleh ya dipersilahkan mendatangkan orang-orang lain ya, tokoh-tokoh lain ya. Tapi secara administrasi itu tidak ditanggung. Jadi yang ditanggung itu hanya fasilitator, asfas, administrator, kemudian ketua SLS ya, atau sub SLS, dan juga nanti 3 orang tokoh ini, yang 3 slot ini dan babin, kalau ada babin itu ditanggung juga administrasinya. Tapi selain di luar itu, meskipun dia hadir membantu ketua SLS-nya, itu tidak ditanggung secara administrasinya, konsumsi dan transportnya. Ya, jadi diperbolehkan apabila ada yang membantu ketua SLS-nya dalam pengisian FKP. Lanjut lagi, apakah data pendukung harus selalu dibuka untuk menjadi bahan diskusi? Diskusi hanya dilakukan pada keluarga yang mengalami perpindahan minimal 2 tingkat kelompok kesejahteraan. Kemudian yang ke-23, jadwal FKP itu 2-21 Mei, dilakukan 13 kali FKP. Apakah jadwal tersebut baku diikuti seluruh provinsi dikarenakan terdapat beberapa tanggal merah atau libur? Alokasi tersebut hanya contoh yang dianggap ideal. Bisa saja berubah menyesuaikan kondisi di lapangan yang bervariasi. Tapi perlu diingat, untuk FKP tidak boleh melebihi tanggal 21 Mei. Kemudian 24, apakah boleh semua tim FKP berasal dari mitra? Diupayakan minimal ada salah. Iya, Mbak. Kalau FKP tidak boleh melebihi dari tanggal 21. Ya, Kalau benar. entry-nya juga sama ya? Tidak boleh. Entry-nya kan idealnya hari itu, Mbak. Tapi mungkin kalau misalkan ada kendala, saya juga belum tahu ya masih dibuka atau enggak setelah tanggal 21-nya, Mbak. Tapi kan memang idealnya entry-nya itu adalah pada hari H itu juga. Jadi sementara ya terakhir tanggal 21 ya, Mbak. Tapi nanti kita lihat perkembangannya lagi. Bisa jadi karena kesulitan sinyal, mungkin tanggal 22-nya boleh ya. Nanti kita lihat perkembangannya, Mbak, untuk entryan. Tapi kan sebisa mungkin itu hari H itu juga sudah selesai. Itu ya, Mbak? Ya, ya. Terus Apa nanya lagi? berkaitan dengan entry itu, Des. Kan katanya kan nanti mereka hanya dapat melihat wilayah mereka sendiri gitu ya. Ya. Nah, itu sejauh mana? Kecamatan apa sampai tingkat desa atau sampai tingkat mana? Atau iya. langsung per ini apa ya? SLS-nya dia aja gitu. Kalau itu sebisa mungkin per SLS itu pengaturannya kalau nggak salah di sobatnya nanti, Mbak, wilayah tugasnya. Nah, nanti operator di daerah ini. Pengaturannya di sobat. Iya. Berarti kayak assign lagi kan kayak assign gitu ya di segmen Iya, gitu iya, ya. Mbak. Nah, itu sampai level apanya saya juga belum tahu tuh. Biasanya kan langsung ya kita ya level tempat dia wilayah kerja dia ya. Iya. Oh, belum tahu ya sampai kapan ya, Des ya? Soalnya takutnya kan 2 minggu ke depan Iya. Lebaran udah nggak efektif, tahu-tahu kan udah minggu ketiga kan minggu terakhir kan udah ini ya. Nanti saya coba komunikasi ke tim apa tuh, nah bukan IPDS lagi ya, tim apa namanya itu, nanti tim IPDS lah ya, nanti saya coba koordinasi dengan tim IPDS ya terkait sobatnya ya, Mbak ya. Ya, terima kasih Des. Ya. Mbak Desli, Ya. lanjutin yang tadi itu nggak tahu ya, itu di manajemen mitra itu kan lapangannya dibukanya 2 Mei ya, Mbak. Jadi maksudnya teman-teman mitra itu bisa daftar baru di tanggal 2 Mei ya memang ya? Iya ya. Yang saya lihat di manajemen mitra itu mereka baru bisa ngeklik daftar FKP itu di 2 Mei, 2 sampai 21 Mei 2023. Apa benar apa saya yang salah, apa di situ FKP konsultasi publik Reksosek di lapangannya tanggal 2 Mei baru dibuka.
Oh gitu, untuk dia kita pendaftarannya. daftar belum bisa ya? Ada yang di sini ada yang PDS lain Udah nggak? bisa, udah bisa Oh, udah daftar bisa. kok. Rekrutmennya dibuka aja itu. Rekrutmennya dibuka. Di- Situs rekrutmennya iya. terbuka di sini Pak sama saya. Oh iya. Harusnya udah bisa daftar kok. Ya baik Pak, nanti coba saya ini ya Pak. Ya, nanti saya juga komunikasi ke bawah ya, ke IPDS bawah untuk yang manajemen mitra. Kemudian untuk pengalokasian, Febri udah ini ya, udah ada yang pendaftarannya udah bisa ya. Iya udah. Terutama untuk Terus, Asfa sama admin. nah iya, itu Udah dia bisa kok. apa namanya istilahnya? Wilayahnya udah Iya belum? wilayahnya udah ada Tanggamus. Kalau untuk buka Oh, wilayahnya itu dari rekrutmen aja, manajemen rekrutmen dibuka di masing-masing admin. oke. Mungkin di PDS-nya sih biasanya admin. Iya. Ya, nanti saya juga tanyakan ke PDS ya untuk yang manajemen mitra untuk FKP ini seperti apa. Terima kasih ya Bapak Ibu masukannya dan pertanyaannya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, nah ini tadi ya, apakah boleh semua tim FKP berasal dari mitra? Diupayakan minimal ada salah satu yang organik BPS, diupayakan ya. Cuman tahu lah ya kita kendalanya adalah organiknya kadang minim ya. Kemudian wilayahnya luas gitu. Jadi mau nggak mau ya semuanya mitra. Jika tidak memungkinkan diupayakan salah satu mitra senior yang memang sering ikut kegiatan BPS ya, yang dapat dipercaya untuk mengelola keuangan atau transport. Kemudian 25, jika ketua SLS tetap bersikukuh pada pendapatnya, tidak sesuai dengan data pendukung, ketua SLS punya data sendiri, apakah tetap kembali lagi dengan subjektivitas ketua SLS? Pada forum dilakukan diskusi bersama dengan tokoh lain. Jika disepakati oleh forum atau tokoh lain juga, maka keputusan FKP tersebut yang akan dikumpulkan dan di-entry atau digunakan. Lakukan probing pada alasan-alasan. Jika memiliki dasar yang kuat, ikuti pendapat ketua SLS. Ya, nanti kan itu ada, kita kan forum ya. Di sini adalah forum, jadi nanti kita bisa berdiskusi. Nanti keputusan itulah yang akan dikumpulkan dan di-entry atau digunakan. Kemudian 26, konsep penduduk dan lain-lain disampaikan saat pembukaan atau disampaikan saat ada yang bertanya saja. Disampaikan saat pembukaan oleh fasilitator. Kemudian yang berikutnya, apabila penilaian status kesejahteraan keluarga ketua SLS saat pendataan awal Reksosek berbeda dengan hasil PMT, mana yang dijadikan acuan. Jika ketua SLS tidak setuju dengan hasil pengompakan kesejahteraan keluarga dari PMT, maka lakukan probing pada alasan-alasannya. Jika memang dasarnya kuat, ikuti pendapat ketua SLS. Jadi ketua SLS itu tidak serta-merta adalah saya mau mindahin nih kelompok kesejahteraan Pak A gitu. Harus ada alasan-alasannya. Kalau misalkan memang alasannya kuat, misalnya sebenarnya Pak A itu punya sawahnya berhektar-hektar, tapi pada saat pendataan itu nggak muncul gitu kan. Nah itu boleh seperti itu. Maka pendapat ketua SLS yang akan diikuti. Kemudian 28, kapan kita perlu mendiskusikan dan membuka data hasil Reksosek? Apakah saat ada penurunan kelompok kemiskinan yang signifikan? Pembahasan dilakukan terhadap seluruh perubahan kelompok kesejahteraan keluarga, namun diutamakan ya, kalau misalkan nanti nggak cukup waktunya ya sudah, kita diutamakan dulu membahas perubahan kelompok kesejahteraan yang ekstrim. Ya, perubahannya itu dia 2 atau 3 tingkat ke atas maupun ke bawah. Kemudian jika salah satu SLS full diisi oleh apartemen, ini nggak ada ya, kita apartemen nggak ada. Apakah tidak ada blok 5A? Ya, semua masuk blok 5B. Yang ke-30, bagaimana cara mengantisipasi supaya tidak ada keluarga yang terlewat dalam FKP? Dalam template undangan udah ya, udah baca ya Mbak Nani kemarin udah ada ya template undangan.
Ketua SLS sudah diminta membawa salinan dokumen kependudukan warganya. Kemudian 31, misalnya saat pendataan keluarga A masih miskin, tetapi saat ini sudah tidak miskin lagi. Bagaimana pengelompokan kesejahteraan keluarganya? Nah, ini mungkin ini nanti agak sedikit ralat ya, yang nomor 31. Tekankan pada ketua SLS bahwa acuan pada yang digunakan saat FKP adalah pendataan awal Reksosek. Jika ada perubahan kesejahteraan akan tertangkap di pemutahiran. Kemarin disampaikan kembali untuk referensi waktunya, ya pertama kita jelaskan itu pada saat pendataan awal. Tapi kalau misalkan memang nanti ada perubahan, ya sudah sesuaikan saja dengan kondisi yang sekarang. Kemudian yang ke-32, untuk keluarga apartemen ini nggak ada ya. Kalau ketua SLS yang harus dia menghadiri adalah pengelola apartemen atau ketua RT-nya. Tergantung apakah apartemen tersebut berada di sebuah SLS atau non-SLS. Jika masuk ke dalam SLS, maka ketua SLS yang melakukan verifikasi. Jika masuk ke dalam non-SLS, maka verifikasi dapat dilakukan oleh pengelola apartemen. Nah, ini beberapa frequency asked question ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada saat FKP nanti. Ini ada beberapa pertanyaan, Mbak. Kalau ketua SLS nggak datang dan nggak ada yang mewakili di blok pernyataan kosong apa ditandatangani KDS, tadi udah ya, ditandatangani oleh yang di atasnya. Kemudian prelis daftar FKP kapan bisa diterima Kapkot? Ini kita lagi nunggu ya, Mbak. Kalau minggu kemarin saya infonya nggak terlalu ini ya. Kalau untuk yang sekarang minggu kemarin itu sedang dilakukan penghitungan PMP-nya. Nah, untuk prelisnya ini kita belum bisa pastikan kapan datangnya, kapan bisa diterima oleh Kapkot. Karena itu lumayan banyak ya, dan itu kan kita harus ngeprint ya. Dan nggak boleh pihak ketiga ya. Setahu saya seperti itu, harus ngeprint di kantor masing-masing. Mungkin nanti kita tunggu ya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke, ini ada Q&A pelatihan INAS kemarin. Ada yang sudah terjawab, ada yang belum. Sudah ya, pulang ya? Enak aja. Apa mau ini ya, Mbak? Validasi ya? Iya. Pokoknya bodoh amat, selesai nggak selesai kumpul. Kayak ujian aja. Ranika itu nggak mau nolongin. Udah loh, semalam dia menolongin. Nah, kita lanjut ya. Ke Q&A pada saat pelatihan INAS kemarin. Ini ada beberapa yang belum dijawab juga oleh Master Intamanya. Bagaimana dengan timeline pelaksanaan FKP yang berbenturan dengan cuti bersama Lebaran yang cukup panjang? Timeline dibuat rentang agar daerah dapat fleksibel mengatur waktunya. Minggu keempat dipertimbangkan karena masih ada hari kerja. Tapi 3 hari aja ya, 26, 27, 28. Serta wilayah timur yang mayoritas tidak merayakan Idul Fitri sehingga dapat mengoptimalkan di rentang waktu tersebut. Kemudian di sini ada pertanyaan lain berkaitan dengan skema 212, apakah di buku pedoman sudah ada penjelasan terkait fleksibilitas pelaksanaannya? Karena jadwal fasilitator yang cukup sibuk, apakah pelaksanaan FKP memang harus dilaksanakan di hari libur? Skema tersebut, jika kondisi lapangan tidak memungkinkan mengikuti skema ini, dapat melakukan penyesuaian sejauh tidak melebihi tanggal pelaksanaan FKP 21 Mei. Kemudian mohon menjadi pertimbangan terkait pelaksanaan FKP di hari libur. Ini sama ya. Sama. Yang penting adalah tidak melebihi tanggal akhir pelaksanaan FKP 21 Mei. Pengiriman dokumen nih, pengiriman dokumen apakah boleh diakhirkan jika kabupaten menyanggupi menjaga kerahasiaan dokumen. Jadi kayak Mbak Nani kemarin ya, di akhir aja. Gitu. Sebab ada kabupaten yang menyatakan bahwa mereka tidak memungkinkan untuk mengadakan jeda.
karena jeda tersebut diisi oleh perjalanan yang cukup jauh. Jika ada kesulitan geografis dan transportasi, diperkenankan tidak mengirimkan dokumen saat jeda. Sekalipun demikian, diupayakan 1 minggu sekali mengirimkan dokumen ke BPS Kabupaten Kota. Selanjutnya, apakah konsep 4 kriteria kemiskinan baku atau bisa kembali subjektif sesuai dengan pendapat Ketua SLS? Misalnya, rumah sangat tidak layak namun bisa membiayai hidup sendiri. Kemudian dimasukkan ke sangat miskin, apakah boleh? Dalam memberikan penilaian, Ketua SLS diminta untuk mempertimbangkan faktor-faktor objektif dalam membuat penilaian. Dalam kasus yang ditanyakan, pertimbangkan apakah ada faktor pemberat lainnya, seperti jumlah keluarga, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Jika memang sangat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, maka bisa dimasukkan ke dalam kategori sangat miskin. UPT di Lampung Tengah ada nggak? Lampung Tengah UPT masih ada nggak? Masih, Des. Masih. Terdapat UPT terdiri dari 1 SLS yang sudah tidak operasional, tapi masih operasional. Masih. Oh ya berarti kayak desa biasa ya? Ada ketuanya. Oh ya udah, itu nggak masalah. Ini dia nggak operasional lagi UPT-nya. Kalau memang UPT tersebut tidak operasional lagi, maka bisa bergabung dengan desa induk. Jadi UPT itu dia kayak desa gitu ya sebenarnya, atau seperti apa sih UPT itu? UPT itu ini dia kan daerah trans ya. Nah, Yang ya. waktu itu dikasih wilayah, ada masyarakat dikirim ke sana. Tapi memang info terakhir itu dari ketua OPT-nya itu, mereka itu di kabupatennya nggak diakui, tapi di pusatnya masih diakui, kayak gitu. Gitu. Terus kabupaten itu, wilayah itu sebenarnya untuk siapa? Masuk kemana kalau dari pihak kabupatennya? Kabupatennya menginduk ke desa ini, desa induk, ada Mataram Udik gitu. Nah, di tengah-tengah dalam perusahaan. Gitu. Tapi mereka ada struktur sendiri, ada ketua sendiri. Gitu. UPT ada 3 di sana. Kemarin muncul daftar sendiri kan, nggak mas? Dia masuk di desa induk apa gimana? Untuk Sendiri. identitasnya, udah sendiri ya? Sendiri. Jadi kita sama kayak Poldes kan, dia kebentuknya desa bentukan Poldes. Iya desa gitu ya. Padahal kalau di administrasi pemerintahan kabupaten dia masuk ke nginduk ke desa induk. Jadi ada desa di dalam desa. Kemudian lanjut lagi, rata-rata ada 1 desa terdiri dari 4 sampai 5 SLS. Apakah bisa peserta FKP 1 SLS 2 orang yang hadir? Ini belum dibales, belum dijawab ya sama Master Intamanya. Sesuai, tapi kalau dari Intamanya jawabnya gini, sesuai SOP 1 SLS diwakili oleh 1 orang. Jika diperlukan kehadiran tokoh lain itu ada sama yang tadi ya. Namun secara administrasi tidak ditanggung atau konsumsi dan transportnya tidak ditanggung. Jadi kan kalau di kita hitungannya itu maksimal dalam 1 FKP itu 21 orang. Nah gimana kalau misalkan di situ masih banyak nih sisanya dari 21 orang itu? Boleh menambahkan, tapi yang kita beri uang transport dan konsumsi itu hanya yang ada di undangan saja. Kemudian untuk desa yang hanya terdiri dari SLS saja, apakah pelaksanaan 1 SLS saja, apakah pelaksanaan FKP-nya dapat digabung dengan desa lain? 1 desa minimal 1 FKP, jika tidak bisa digabung. Jika SLS tersebut muatannya lebih dari 250 keluarga, maka SLS dapat diwakili oleh 2 orang. Jadi kayak privat gitu ya. Ada nggak di Lampung nih 1 desa cuman ada 1 SLS? Kira-kira ada di wilayah masing-masing? 1 desa, 1 SLS. Kemudian lanjut lagi untuk pelaksanaan FKP di bawah desa. Ini nggak ada ya, kita di bawah desa nggak ada, bisa kita skip.
Nah, ini kemarin ada pertanyaan mengenai briefing administrator, siapa yang memiliki kewajiban untuk memberikan briefing di kabupaten kota, Indah atau dari umum, dan izin menanyakan tanggal pasti akan dilakukan penjelasan berjenjang dari Biro Keuangan kepada bagian umum provinsi. Selanjutnya bagian umum provinsi akan memberikan penjelasan serupa pada bagian umum BPS Kabupaten Kota. Ya, jadi nanti mungkin yang hadir ya itu adalah bagian umum BPS Kabupaten Kota. Apakah diperbolehkan juga FKP yang dilaksanakan oleh asisten fasilitator 1 tidak sama dengan jumlah FKP yang dilaksanakan asisten fasilitator 2 dan administrator. Sepanjang jadwal tidak berbenturan antara FKP maka diperbolehkan. Jadi bisa kombinasi ya, nggak harus satu tim itu jalan bareng gitu. Bisa jadi si asfas satunya nggak bisa nih di hari ini, itu boleh digantikan dengan asfas lainnya. Kemudian, apakah Babin Kamtipmas dan Babinsa memang harus di luar gedung pelaksanaan FKP? Disesuaikan dengan kondisi ruangan pelaksanaan FKP. Jika tidak memungkinkan untuk di luar, maka dapat berada di dalam namun tidak masuk dalam diskusi FKP. Jadi, untuk Babin dan Babin Kamtipmas ini hanya sebagai pengamanan ya, tidak masuk sebagai peserta FKP ini. Iya, habis pembukaan Pak sana Pak, keluar Pak gitu ya. Etis nggak kita? Enggak lah, nanti kan di awal udah dijelasin, Pak. Mohon untuk bantuannya menjaga keamanan. Aduh, kataku etis nggak kita Pak? Pak, jaga aman Pak gitu ya. Desli. Nah, lanjut ya ke Mungkin apa? ini ya. Babinsa itu kita undang di itu enggak rapat koordinasi enggak? Enggak ada, Mbak. Enggak. Oh ya. Boleh aja sih, kan Boleh. ada unsur uspikanya itu kan tetap diundang. Tetap Apa harus Ustika tahu. itu? Iya, kan dia Tapi uspika. apa Ustika itu apa, Mbak? Ya kayak yang Pak Musyawarah pimpinan kecamatan. Oh, ya, itu iya, harus iya. diundang Ya kan udah. di Mungkin- atasnya Babinsanya, kepala Babinsanya istilahnya. Ya, Mungkin ya. ini Oke, ya oke. diskusinya ya, karena kekuatan Babinsa Babin Kamtipmas di level kecamatan itu kan terbatas kan. Mereka kan Setuju. satu Babin mungkin 3-4 desa menaungi desa binaannya. Bisa nggak dikomunikasiin karena peran merekanya pengamanan, kayak misalnya pemilu gitu ya, atau pilkada. Mereka itu pengamanan, sekian harus mengunjungi setiap TPS-TPS itu. Nah, memungkinkan nggak pada saat FKP ini, mereka dikasih tahu bahwa hanya pengamanan, jadi mereka itu mantau muter kayak gitu kan, di FKP ini. Transportnya satu doang. Nah, itu Transportnya sih. enggak dong, sesuai dia hadir FKP berapa Hadir kali, di Mbak? FKP. Nah, itu tadi ya cuma muter mantau-mantau juga di tiap pemantauan itu dia dapat. Sehari. Oh, kalau yang mantau-mantau. Nah, ini kan kata Yasir kan seperti pemilu. Jadi si Babin itu suruh muter desa A, desa B, desa C. Oh, ya. Gitu kan. Tapi kan kalau sudah kayak gitu kan nggak mungkin juga kita nggak kasih nih, paling harus ada dikasih salah satu mungkin. Ya. Bagaimana? Kan Paling- gitu, nggak mungkin. Kan tiga-tiganya dikasih kan, Sir? Iya, karena secara teknis dia nggak mungkin ada di ini kan. Kalau dia misalnya di satu hari dituntut di satu FKP, dia di situ hanya Iya, ini, betul. duduk-duduk Setahu atau berdiri-berdiri saya aja di secara luar. administrasi ya, nanti tapi nggak tahu nanti kalau berubah atau enggak ya. Secara administrasinya itu nanti Babinnya itu akan dapat transport dan uang harian. Jadi uang harian itu yang dimaksud ya dia Kalau ikut- ada uangnya. Iya, masa sih? Emang nggak ada, Mbak? Ada dia. Dia khusus dia uang hariannya dapat. Iya, kayaknya kan nah itu maksudnya uang harian gitu. Apakah memang harus full di satu tempat atau Ya kalau dia boleh- keliling-keliling kan Nah, nggak bisa. Itu dia administrasinya seperti Administrasinya apa. harus satu ya. Iya. Susah kan? Apa boleh nggak umpamanya dia, ini kan kemungkinan bisa kan kata Yasir benar nih, satu Babin ini membawahi 3 desa. Sedangkan Ya. pada saat di tanggal A, 3 desanya melaksanakan FKP semua, karena kan timnya berbeda-beda. Ya kan? Boleh nggak umpamanya
kita sepakatin nih mana daerah yang rawan ya itu aja deh babinnya yang datang, yang lainnya nggak usah. Tapi di situ dia datang, tapi mungkin benar kata Yasir di desa 2 desa tadi sekali-sekali dia meninjau gitu ya Sir ya. Mantau. Apa kayak gitu? Tapi administrasinya dia di hari itu cuma Di- satu, Ya disepakati di di itu desa tadi mana. yang diundang utamanya tadi. Jadi Aspas berkoordinasi kan, si Babin ini Ruwet dibayarnya di sini. lagi hidup ini. Ya enggak sih. Oh, enggak. si Babin. Bin. Pak Babin. Sebenarnya kan apa? kehadiran Babin itu kan untuk memperkuat kan bahwa proses FKP itu harus serius, ada pengawalan kan gitu kan. Jadi nggak main-main peserta FKP-nya. Ada Babin Kantipmas katanya. Serius lah, dia nggak asal-asalan kan. Ini kelompok 4, kelompok 1 gitu kan. Nah, itu kalau kisruh deadlock itu kan nggak mungkin. Karena aparatur kampung pesertanya, nggak mungkin ada keributan di dalam. Khawatirnya yang dari pihak-pihak luarnya sih sebenarnya. Masyarakat ya. Iya, masyarakatnya. Makanya memang iya sih. Paling mungkin berarti di tingkat kecamatan juga harus sudah ditekankan itu si babin-babin tadi itu. Sis, jangan bengong sis. Kenapa? Itu lagi validasi kayaknya. Validasi melulu lo pikirin. Pokoknya gue nggak mau tahu. Oh iya, bener. Mau tahu lah, apa mau tempe. Tempe bacem apa? Enak gitu. Emang enak, siapa bilang nggak enak? Apalagi tempe mendoan. Weh. Yang satu-satu tapi bungkusnya bukan diirisin. Oh, yang benar-benar mendoannya. Iya, gue dapat kiriman kemarin. Enak bener, Des. Nggak bagi-bagi dia. Nah, lanjut lagi. Apakah penempatan urutan SLS harus sesuai dengan skema yang dipaparkan? Oh, enggak ya. Sesuai lapangan aja nanti di ininya. Di mana ruangannya. Kemudian ini yang sudah dijawab, bagaimana ini sama ya, kondisi jika Ketua SLS berhalangan hadir dalam pelaksanaan FKP. Apakah sesuai dengan buku pedoman bahwa Ketua SLS bisa digantikan dengan tokoh masyarakat atau tokoh lainnya? Bagaimana solusinya jika perwakilan tidak berani menandatangani FKP? Itu tadi ya, kalau misalkan berhalangan bisa digantikan oleh orang lain. Kalau Ketua SLS atau yang mewakili tidak hadir, maka tulis di blok catatan berita acara FKP dan beri alasan tidak bisa hadir. Ketua SLS yang tidak hadir dianggap menyetujui. Dan jika tidak bersedia menandatangani dokumen, maka diminta tanda tangan level di atasnya. Lanjut lagi ada dua kondisi bukan ya saat pelaksanaan FKP atau sebelum. Oh ini yang tadi ya kemarin disampaikan ya. Jadi kita H-1 harus koordinasi lagi ke Pak RT-nya. Pak Kadesnya, kalau misalkan dia memang berhalangan tidak bisa hadir, maka kita minta orang yang ditunjuk siapa sebagai perwakilan, kemudian kita briefing, dan nanti besoknya perwakilan itu yang akan menjadi fasilitator. Kalau pada saat hari H baru ketahuan Pak Kadesnya tidak bisa hadir, itu nanti peran fasilitator akan diganti oleh asisten fasilitator ya, meskipun ada perwakilan dari desanya. Itu juga terkait administrasi ya nanti ya, mungkin penjelasan lebih lanjut di briefing administrasi terkait bagaimana honornya kalau misalkan diwakilkan, bagaimana kalau misalkan dia hanya sebagai undangan tidak sebagai fasilitator, penggantinya itu nanti akan dibahas pada saat briefing administrasi. Kemudian untuk desa yang muatan lebih dari 13, jika ada 13 ini yang tadi sama. Kalau misalkan memang dalam satu FKP terpaksa lebih dari 13 SLS, maka mohon laporannya ke BPS Provinsi. Nanti akan diteruskan ke BPS Pusat. Apakah diperbolehkan untuk briefing fasilitator oleh Aspas dilakukan di hari FKP untuk daerah remote? Ini belum dijawab ya. Belum dijawab. Jika dalam desa ada non-SLS yang isiannya hanya 2-3 keluarga, 2-3 keluarga saja, apakah harus dipanggil untuk FKP juga?
Merujuk pada SOP, tetap harus ada wakil dari setiap SLS atau non-SLS yang bermuatan. Jadi salah satu warganya itu ya, jadi wakil non-SLS. Di sini ada nggak non-SLS-nya yang ada muatan? Di timur mungkin ada non-SLS yang bermuatan? Ada. Kemudian jika satu SLS Ada dua. Hah? Kenapa Mas ya? Ada dua sepertinya. Ada dua. Ya, jadi tetap diundang ya meskipun cuma 2-3 keluarga tetap harus diundang. Kemudian jika satu SLS muatannya besar dan diwakili oleh lebih dari satu orang peserta FKP, siapa yang tanda tangan? Jika SLS sudah dibentuk sub SLS, maka seluruhnya ya, semuanya berita acara itu ditandatangani ya masing-masing per sub SLS. Jika SLS bermuatan besar dan diwakili oleh lebih dari satu orang, maka yang menandatangani berita acara adalah ketua SLS tersebut sesuai identitas pada daftar FKP. Jadi misalnya lebih dari 200 orang, itu kan dia kalau mau meriksa semuanya sendirian lumayan lama ya. Jadi boleh datang temannya untuk membantu dia, tapi untuk tanda tangan itu hanya satu, ya ketua atau wakil SLS-nya, sesuai dengan identitas pada daftar FKP. Pada surat penyampaian file bahan dukung FKP tidak ada baris pengadaan pulpen. Ini pulpen jadi nanti di provinsi ya. Kemudian jika kantor lurah tidak memungkinkan untuk dilakukan penataan ruang sesuai bahan ajar, kemarin kan ada yang bentuknya U, ada yang bentuknya panjang, kemudian ada yang meja bundar gitu ya. Apakah diperbolehkan untuk menyesuaikan layout sesuai kondisi kantor lurah atau desa tersebut? Misalnya seperti classroom pada saat uji coba seperti ini, karena tidak memungkinkan untuk dibuat U-shape atau melingkar. Pastikan layout dalam kegiatan FKP memudahkan peserta menulis isian ya. Jadi yang penting itu adalah meja dan kursinya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan yang ada di bahan ajar itu boleh-boleh saja. Tapi sebisa mungkin itu sudah ada kursi dan meja. Dan untuk aspasnya itu mudah untuk keliling. Kemudian bisa minta penjelasan kenapa Babin Kantipmas di luar ruang diskusi. Jika mereka berada di dalam ruangan, bukankah bisa membantu jika tensi diskusi sudah memanas atau ada hal-hal yang tidak diinginkan? Nah, ini ada pertimbangan psikologis nih Mbak Nani nih. Kenapa sih Babin itu diminta untuk di luar? Pertimbangan psikologis orang akan merasa tertekan dengan kehadiran Babinsa dan Babin Kantipmas dan diskusi tidak mengalir. Nanti mungkin malu-malu Mbak Nani. Enggak juga. Tergantung babinya. Kalau babinya sudah memasyarakat, sering ngobrol, sering ngopi bersama, ngerokok bersama, enggak juga. Gitu ya. Babin lo berarti. Pak Ya, Babin kita tahu yang ini di dari PPT. mana nih? Sukma Direja ini provinsi mana nih? Dia nanya Babin nih. dia itu. Dong Babin yang muda gitu Des. Terus sehingga memang diposisikan di luar FKP. Jika di dalam ruangan terjadi keributan yang mengarah kepada kekerasan, Babinsa dan Babin Kantipmas bisa dipanggil ngasuh. Siapa yang bertugas sebagai pengantar undangan FKP dan membuat aturan FKP? Administrator. Tapi kalau untuk undangan mungkin bisa kita titipkan ke ini ya, pihak desa ya. Kan ini kan desanya mungkin jauh-jauh, kemudian administratornya misalnya memang bukan tinggal di desa itu, kasihan juga lah ya kalau dia mau keliling-keliling desa. Bisa nanti dititipkan ke kepala desanya, kemudian nanti kepala desanya undangannya itu disebar ke masing-masing peserta FKP. Apakah fasilitator harus hadir di ruangan dari awal sampai akhir? Bagaimana jika mereka tidak bisa menghadiri sepanjang waktu, jika mereka harus mengerjakan pekerjaan lain?
Diupayakan hadir dan memandu dari awal sampai akhir. Dalam hal fasilitator ada kegiatan lain, pastikan yang bersangkutan tetap hadir pada saat penutupan. Jadi bisa di sela-sela tengah-tengah mungkin dia pergi dulu nih ada keperluan. Tapi sebisa mungkin ya yang bersangkutan itu pada saat penutupan itu ada. Oh ini yang ya Mbak ya. Berkaitan undangan tadi, saya lihat undangan itu kopnya kop desa setempat atau kelurahan setempat ya. Berarti yang Iya. buat kita mungkin aspas atau administrator ini ya ngasih draftnya ke Iya, benar Mbak. itu. Yang pasti kita udah tetapin tanggalnya sekian untuk desa ini gitu. Tinggal ke kopnya, kop surat undangan, tinggal desa yang ini ya, pakai desa itu. Terus yang nyebarkan berarti desa ya. Iya, iya Mbak. Gitu Jadi ya. iya Mbak, jadi administrator ini membantu desa lah ya dalam konsep suratnya seperti apa kan. Kemudian nanti mungkin mereka setelah selesai di mereka ngirim ke kita dulu apa yang kurang-kurang gitu, nanti kita kasih kembali ke mereka kalau sudah oke, minta bantuan pihak desa untuk menyebarkannya nanti. Itu ya Mbak Epi. Kita lanjut lagi ke ini ya entry tadi Mbak Epi nih. Apakah entry FKP dapat dilakukan di hari yang berbeda? Mengingat beberapa FKP aspas bukan organik dan tidak semua punya laptop. Jadi, apakah memungkinkan mereka mengentry data pada waktu jeda di kantor BPS? Jawaban dari Master Intama, upayakan entry dilakukan pada hari yang sama. Jika memang tidak memungkinkan, bisa dilakukan pada keesokan harinya. Jadi, hanya dikasih jeda 1 hari. Ya, bisa besok, berarti tanggal 22 masih bisa harusnya ya. Terakhir kan tanggal 21, 22 entry itu harusnya masih bisa kalau dari penjelasan Master Intamanya. Ini tadi sudah beberapa kali ya disampaikan bagaimana jika fasilitator tidak bisa hadir pada saat FKP. Fasilitator menunjuk perwakilan dari desa. Penandatanganan berita acara FKP, apakah harus menunggu seluruh SLS selesai atau bisa tanda tangan masing-masing? Diupayakan bersama pada saat sebelum penutupan. Jika masih ada ketua RT yang masih belum selesai, maka berita acara bisa ditandatangani setelah selesai. Ini masalah jadwal tadi sudah. Jadi nggak boleh geser ya, pelaksanaan FKP tidak boleh melewati tanggal 21 Mei, atur jadwal dan antisipasi dari tahapan persiapan. Sama tadi pertanyaannya. Ini yang beri masalah pengganti fasilitator kemarin sudah ya. Jadi kalau misalnya ada waktu di briefing terlebih dahulu. Proses verifikasi menggunakan pulpen atau pensil, menggunakan pulpen karena kita yang dikasih pulpen ya nanti ya, bukan pensil. Bagaimana beban tugas tim FKP? Bagaimana bila ada 14 FKP dalam satu kecamatan dan lokasinya di pulau? Usahakan sesuai SOP dalam buku pedoman. Nah ini jika ada FKP yang tidak sesuai dengan alokasi pusat, maka diminta mengirimkan surat. Yang dikirimkan surat pemberitahuan atau surat permintaan persetujuan. Surat permintaan persetujuan, identifikasi kasus seperti itu bisa dimulai dari sekarang sehingga surat bisa segera dikirimkan. Itu ya, jadi nih, kalau misalkan memang ada hal-hal yang tidak sesuai SOP, mohon untuk mengirimkan surat. Ini kalau misalkan ada force major ya, boleh nggak FKP dilaksanakan di desa sebelah? Bisa, tetapi pesertanya berasal dari desa yang mengalami force major tersebut. Jika dalam rakorfas yang hadir adalah staf desa, tapi pada saat FKP yang datang kepala desa, siapa yang menjadi fasilitator? Yang menjadi fasilitator adalah yang sudah dilatih, yaitu yang mengikuti rakorfas. Jadi mungkin ya pada saat rakor fasilitator, Pak desanya ini nggak bisa hadir nih, ada keperluan. Dia meminta staf desanya untuk hadir. Nah, karena yang ikut rakorfas itu adalah aparat desanya tadi, maka yang menjadi fasilitator adalah aparat desanya.
ya yang mengikuti Rakorpas. Meskipun nanti kepala desa itu datang pada saat FKP, tapi peran dia bukan sebagai fasilitator dan dia ya nggak bisa jadi apa-apa ya, peserta juga tidak bisa. Kecuali kalau memang ada ketua SLS yang tidak datang gitu, kemudian dia mewakili untuk SLS tersebut, itu berarti dia menjadi peserta. Kemudian mana nih? Rakorpas apakah berbeda dengan koordinasi teknis untuk pelaksanaan FKP? Rakor fasilitator pada dasarnya merupakan briefing fasilitator dengan tujuan utama memberi informasi yang lengkap kepada Kades, Lurah mengenai tugas-tugas mereka sebagai fasilitator. Jadi beda ya, mungkin teman-teman juga udah ada ya yang koordinasi dengan camatnya atau dengan Pemda tempatnya, itu akan beda dengan nanti yang Rakorfas ini. Rakorfas ini sebenarnya lebih ke briefing. Lebih ke nanti teknis di FKP-nya itu seperti apa kalau untuk Rakorfas ini. Ada desa yang mengalami pemekaran nggak? Setahu saya nggak ada ya. Ada nggak? Kira-kira setelah masa pendataan desa mengalami pemekaran? Kalau memang iya nanti bisa apa nih? Tidak diperbolehkan menambah fasilitator. Jadi yang kita lihat adalah yang desa induknya. Tapi kayaknya sih nggak ada ya di Lampung untuk tahun ini, apa nggak tahu saya. Sepertinya tidak ada. Kalau SLS kemungkinan ada ya. Desa kayaknya sih saya belum tahu ada desa mekaran. Terkait laporan pelaksanaan yang dibuat administrator, apakah apabila FKP tidak selesai dalam 1 hari, apakah perlu dibuat 2 laporan? FKP harus dilakukan selesai dalam 1 hari. Nah, ini ada setnya, mungkin boleh lah ya ini disalin. Saya juga belum lihat sih ini site ini apa isinya. Mungkin bisa dilihat ya terkait dengan administrasi. Dokumen FKP, apakah yang memegang hanya peserta FKP? Diskusi, apakah ada sesi khusus? Yang mengundang rapat koordinasi fasilitator, apakah camat atau BPS? Bagaimana bila kepala desa ingin melihat semua daftar FKP? Dokumen hanya dibagikan kepada ketua SLS, tokoh masyarakat, hanya membantu ketua SLS. Pengisian hanya bisa dilakukan oleh ketua SLS. Diskusi tidak ada sesi khusus ya, nanti sembari dilakukan verifikasi ya. Jadi nggak ada misalkan jam sekian sampai sekian itu diskusi, nggak ada di jadwal. Jadi nanti sembari dilakukan verifikasi jalan pada saat verifikasi. Kemudian untuk undangan koordinasi fasilitator rapat Rakorfas itu siapa yang membuat undangan dari BPS Kabupaten Kota. Kemudian untuk dokumen itu tidak boleh diserahkan kepada kepala desa. Apakah pelaksanaan FKP ini juga dapat bersifat memutakhirkan data Reksosek? FKP tidak bersifat memutakhirkan data. Verifikasi mengacu pada hasil pendataan Reksosek. Untuk non-SLS yang muatannya banyak, siapa yang diundang? Dan ada kasus Kades atau aparat desa tidak mau berurusan dengan mereka. Ini biasanya di wilayah register gitu ya. Karena umumnya pendatang dan tidak ber-KTP kabupaten tersebut. Yang datang yaitu pengurus atau perwakilan non-SLS. Jika yang ditunjuk lebih dari 1, maka harus mempertimbangkan keterwilayahan wilayah. Kalau di tengah ya, tengah kan ada register juga ya. Tengah, Tanggamus itu kan ada register ya. Itu gimana tuh FKP-nya nanti? Apa gabung desa induk atau desanya mau nggak? Nggak ada
muatannya. Hah? Nggak ada muatannya registernya. Di tengah nggak ada, yang di tengah register, kan ada register ya, itu ada yang tinggal di situ nggak? Banyak. Nanti dijelasin Yasir lah di situ tuh. Oh, gitu ya. Kemudian, apakah diizinkan jika tidak ada rakor camat itu koordinasi dengan camat? Oh, ini keluarga Felis diurutkan berdasarkan apa? Diurutkan berdasarkan kelompok 1, kemudian masing-masing kelompok diurutkan berdasarkan abjad. Nah, ini yang kemarin ya, janda, duda, atau dia sudah cerai ini, merujuk ke waktu pendataan 15 Oktober sampai 14 November 2022 ini termasuk perubahan keluarga atau tidak, misalnya sekarang sudah bercerai, atau kemarin pertanyaannya kalau misalkan dia bergabung. Keluarga bercerai tidak perlu diupdate, kecuali pindah atau meninggal seluruh keluarganya. Jadi tetap kita ngacunya ke kondisi di prelis ya. Mau dia itu keluarnya udah cerai maupun dia gabung, itu tetap semuanya kita verifikasi. Karena kalau yang hal seperti itu ngacunya ke referensi di 15 Oktober sampai 14 November. Kenapa verifikasi merujuk ke waktu pendataan 15 Oktober sampai 14 November? Bagaimana jika ada kondisi keluarga yang sudah berubah drastis? Dalam kondisi tertentu seperti bencana, status kesejahteraan keluarga dapat berubah drastis. Maka peserta FKP dapat memberikan informasi sesuai kondisi kesejahteraan yang diketahui saat ini. Jadi boleh ya, kita sekarang nggak saklek referensinya itu 15 Oktober sampai 14 November. Kalau misalkan memang ada perubahan dan saat ini juga berubahnya drastis gitu ya, sudah kita ganti aja kondisi saat ini. Lanjut lagi, ini kotaknya kecil, untuk yang pindah. Jika memindahkan keluarga 4, keluarga dirasa tidak sesuai. Nah ini Pak, yang kemarin Pak ini ya, Pak siapa? Arudia, bagaimana jika memindahkan keluarga di kelompok 4? Kalau ini contohnya dia di kelompok 4. Tapi keluarga rujukannya dirasa tidak ada yang sesuai. Pilih yang paling mendekati ya. Jadi kalau misalkan memang hanya satu keluarga itu yang menjadi keluarga rujukan, ya sudah. Keluarga itu saja yang menjadi keluarga rujukan. Meskipun dirasa ya nggak sesuai gitu, masih ada gap-nya. Ya nggak apa-apa, jadi pilih yang paling mendekati. Baik, Bapak Ibu, di jam saya sudah 9.30. Kita mungkin, Mbak Nirum ada di sini? Iya, Des, gimana? Kita kan jadwal istirahat ya, Mbak. Kemudian nanti di 9.45 ada praktik cue card. Teman-teman udah download semua ya cue card-nya kan ya? Nah, kemudian nanti kita akan bagi break room ya. Kita break room lagi untuk bagi 3 kelompok. Di sini saya sudah menyusun kelompoknya. Jadi untuk yang kelompok 1 A1 itu dari Tanggamus dan Lampung Selatan. Dan untuk dari provinsinya itu Mas Ipan ya. Nanti A1. Kemudian A2 ini ada Lampung Barat dan juga Lampung Timur. Nanti yang dari provinsinya Mas Yosep ya. Kemudian selanjutnya ini karena yang paling banyak nih 8 orang ya dari Mas Ari masuk Lampung Timur dulu ya Mas. Mas Ari, Mbak Arum masih masuk Lampung Tengah ya Mbak Arum. Siap. Ya. Jadi nanti Lampung Tengah. Tuh, Mbak Jen udah. Mbak Siwi udah. Di A3 Batri, LHKSN juga. Mas dimatiin dulu. Rika. Ya. Nanti kita masuk lagi. Suaranya Atin bisa masuk soalnya. langsung di break ya mungkin Mbak Ningrum ya. Nih.
Jam 9.45 ya, Des ya? Iya, jam 9.45. Berarti 9.45 udah masuk masing-masing kelompok ya? Nanti Ya, ya? ya. Oh ya. Baik, Bapak Ibu mungkin kita bisa rehat sejenak ya, 15 menit. Nanti 9.45 kita masuk ke break room masing-masing. Oh ya, sekalian mengingatkan teman-teman, ini masih ada 6 orang yang belum post test, mumpung masih agak pagi dan jaringan dari Lagi ngerjain Mbak ada Ningrum masalah. ini, lagi OTW. Oh ya, siap-siap. Ya, yang belum mengerjakan ditunggu sampai sebelum jam 11 ya. Ya, makasih.